Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin. Amma ba'd. Kita insyaallah pada malam hari ini masih melanjutkan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang pembahasan Islam yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit hukmihi fa huwa kafirun. Siapa yang meyakini bahwasanya selain bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada bimbingannya Nabi, selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada, atau hukum selain beliau lebih bagus daripada hukumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh seperti orang-orang yang mengutamakan hukum-hukum tawaghit, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum tawaghit atas hukumnya Rasulullah, maka orang tersebut adalah kafir. Dan ini sebagaimana telah kita lewati, perkara yang sangat berbahaya sekali. Bahkan dikatakan di sini walasa ba'duha aula bitahakumi ilaihi min ba'din li'annaha kullaha min hukmil jahiliyah. Selama undang-undang tadi adalah bikinannya manusia, siapapun yang membikin, sebagiannya tidak lebih utama daripada sebagian yang lain untuk dijadikan tempat berhukum. Jadi sebagian dengan sebagian yang lain tentang keadaan undang-undang bikinan manusia tadi tidak ada yang lebih utama untuk bertahakum, berhukum kepadanya, karena seluruhnya adalah dari hukum jahiliyah. Wa min hukmi taghut, termasuk hukum taghut yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Bahkan termasuk itu perkara yang dicintai dan disenangi oleh para munafikin. Hukum jahiliyah dan hukum taghut ini termasuk perkara yang disenangi dan dikepengini oleh para munafikin. Mohon ya ikhwah. Kemudian kita lanjutkan dalam penjelasan berikut ini. Hukmu man lam yarda bi tahkimi syar'illah. Tarjamah ini atau judul ini yang membuat adalah Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Hadallahu ta'ala, muridnya Syekh bin Baz. Setelah tarjamah atau setelah judul, baru perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Waqala, yakni Syekh bin Baz, minal wujuh ad-dalati ala butlani da'wa ilal qaumiyah al-arabiyyah ayyaqal inna da'wata ilaiha wa taqattula hawla rayatiha yufdi bil mustama' wala budda ila rafdi hukmil Qur'an. Beliau Syekh bin Baz menjelaskan tentang beberapa segi. Di antaranya adalah beberapa segi yang menunjukkan tentang batalnya dakwah, batalnya ajakan kepada kaumiyah al-arabiyah. Kaumiyah al-arabiyah maksudnya gimana?
Yang penting adalah orang Arab, yang penting bangsa Arab bersatu di atas suatu misi tanpa melihat persatuan yang ada baik dari Nasara, Yahudi atau Muslimin. Yang penting bangsa Arab. Itu namanya dakwah ilal qaumiyah al-arabiyah. Kalau di Indonesia seperti apa? Yang penting nasional. Ayo. Jadi dakwah ila nasionalisme itu dakwah yang tidak membedakan antara ras, antara agama dan antara keyakinan tanpa ada perbedaan. Yang penting sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Itu namanya apa? Dakwah ila qaumiyah. Tentang batalnya dakwah ini kepada qaumiyah al-arabiyah dikatakan inna da'wata ilaiha wa taqattula haula rayatiha yufdi bil mustama' wa la budda ila rafdi hukmil Qur'an. Dakwah kepada qaumiyah wa taqattul itu ijtima', taqattul tajammu. Jadi berdakwah kepada qaumiyah dan tajammu, berkumpul, bersatu di sekitar bendera qaumiyah, bendera nasionalisme contohnya. Ini yufdi, afdha yufdi, mengantarkan masyarakat dan harus kepada menolak hukum Al-Qur'an. Apa ini? Itu mengantarkan atau mengajak masyarakat harus menolak hukum Al-Qur'an. Dan menolak hukum Al-Qur'an adalah kufur. Bahkan termasuk riddah safirah, kufur al-mustabin, kufur yang nyata. Riddah safirah adalah kemurtadan yang sangat gamblang. Sebagaimana yang akan kita baca pernyataan berikut ini dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Apa alasannya? Dakwah kepada qaumiyah, kepada nasionalisme seperti qaumiyah al-arabiyah dan berkumpul di seputar bendera tersebut mengantarkan masyarakat kepada menolak hukum Al-Qur'an li'annal qaumiyin ghairul muslimin la yardu tahkim Al-Qur'an. Kenapa? Karena qaumiyin, orang-orang yang mereka yang penting adalah bangsa Arab, di mana mereka adalah orang-orang yang bukan muslim, mereka tidak akan ridho dengan berhukum kepada Al-Qur'an. Enggak akan ridho Al-Qur'an jadikan pemutus suatu permasalahan. Fayuzibu dzalika li zu'ama'il qaumiyah yattakhidhu ahkaman wada'iyatan tukhalifu hukm Al-Qur'an. Karena kaumiyin yang mereka bukan muslim, mereka akan menolak dan tidak akan ridho dengan hukum Al-Qur'an, maka menuntut dengan tuntutan tadi, yaitu para zu'ama. Siapa zu'ama? Zu'ama dari kata zaim. Para pembesar-pembesar qaumiyah, pembesar-pembesar nasionalisme, ya kan? Atau pembesar qaumiyah al-arabiyah kalau orang Arab, kalau selain Arab mungkin tergantung penamaannya. Pembesar-pembesar mereka akan ittakhid artinya apa? Akan menjadikan hukum-hukum wada'iyah, hukum-hukum bikinan manusia yang menyelisih hukum Al-Qur'an. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwah, ataupun pendidikan ataupun training atau yang semisalnya yang diberikan kepada kaum muslimin untuk toleransi dalam semua perkara, baik perkara agama atau yang lainnya, ini adalah perkara-perkara yang akan menuntut
tertolaknya hukum Al-Quran. Alasannya kenapa? Apa alasannya? Zu'ama'ul qaumiyah, pembesar-pembesar qaumiyah membikin hukum-hukum buatan yang menjadi hukum Al-Quran hatta yastawiya mustama'ul qaumiyah fitil kal ahkam. Hukum bikinan tadi alasannya supaya mustama'ul qaumiyah, masyarakat yang tadi dalam persatuan qaumiyah tadi sama dalam hukum-hukum yang telah dibikin tersebut. Beberapa hukum yang mereka telah bikin semuanya biar sepakat dan sama menerimanya. Nah, dan sebagaimana yang telah kita dapati di negeri kita ataupun yang lain, tidak ada beda. Biar kedudukannya sama antara yang muslim dan yang selain muslim. Jangan dibikinkan dengan hukum Al-Quran, maka kalau dibikin dari hukum Al-Quran, maka yang lain akan menolak. Supaya bisa menerima semuanya, dari semua pihak menerima, maka dibikin hukum sendiri, disepakati atas apa yang telah dibikin demi persatuan yang mereka jalani, demi takatul tadi, tajammu persatuan yang mereka jalani, yakni qaumiyah. Waqad sarraha al-katsir minhum bidzalika kama salaf. Katsir minhum maksudnya apa? Banyak dari kalangan mereka qaumiyin telah ngomong gamblang, ngomong tegas sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Ngomong tegas apa? Ngomong tegas dalam penentuan hukum bikinan sendiri harus. Kalau enggak tidak akan terwujud takatul atau tajammu qaumiyah. Akan terwujud perkumpulan qaumiyah ataupun persatuan qaumiyah. Sebagaimana yang kita dapati media partai. Media partai pun seperti itu. Harus dibikinkan undang-undang terkhusus yang mereka sepakati atas undang-undang tersebut biar tidak saling tolak menolak, bantah membantah. Walaupun harus berbenturan dengan hukum Al-Quran. Wa hadza wal fasadul azim, dan inilah kerusakan yang sangat besar. Wal kufrul mustabin wariddatus safirah, dan ini adalah kerusakan yang sangat besar dan kekufuran yang sangat nyata dan kemurtatan yang gamblang, ai zahirah, nyata. Lihat nomor 2 catatan kaki. Wa qala aidan fi man faddala al-qawanina ala syara' hadza kufruhu dhahirun. Dinukil dari As'ilatul Jami' Al-Kabir. Nah, apa ya di sini? Wa hadza wal fasad al-azim wal kufru al-mustabin wa riddatus safirah. Ini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini adalah termasuk kerusakan yang sangat besar. Ini adalah kerusakan yang sangat besar dan kekufuran yang sangat nyata dan kemurtatan yang safiro, wadiha, dhahiro, gamblang. Jadi kesepakatan yang ujungnya adalah cuma kekufuran dan kemurtatan. Maka kalau itu seorang yang ingin menjaga dirinya dan menjaga imannya dan menjaga akidahnya harus paham atas tuntutan dakwah qaumiyah. Baik ini qaumiyah al-arabiyah ataupun qaumiyah selain Arabiyah sama saja, enggak ada beda. Karena tadi penjelasannya qaumiyin ghairul muslimin la yardu fi tahkimal Quran. Qaumiyin yang mereka selain Islam gak akan ridha dengan hukum Al-Quran. Maka dibikin suatu falsafah di mana tadi falsafah disepakati oleh semua yang bersatu di atas persatuan tadi. Ini mirip seperti media partai
Enggak ada beda seperti itu. Kama qala ta'ala fala rabbika la yu'minun fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika. Apa maknanya fala wa rabbika? Dan demi Rabbmu sungguh tidak, yakni sungguh tidak mereka beriman. Jadi penafian ditakkid dengan sumpah, peniadaan iman dari mereka orang-orang yang mengklaim iman ditiadakan, diperkuat, ditekankan dengan makna sumpah. Wa rabbika, demi Rabbmu sungguh benar-benar mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, supaya apa? Hatta, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka pertengkarkan di antara mereka. Thumma, kemudian setelah menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka pertengkarkan, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam jiwa-jiwa mereka. Mimma, dari apa? Dari apa-apa yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad. Lebih daripada itu, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya dari keputusan yang engkau tentukan atas mereka dalam apa yang mereka pertikaikan. Kalau enggak, la yu'minun wa rabbik, demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Nah, mau bagaimana kemudian ditawar demi kepentingan kaumnya, maka bikin hukum sendiri. Apa jadinya? Wallahi benar-benar la yu'minun. Demi Allah, demi Rabbmu, benar-benar mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka. Kemudian setelah keputusanmu tersebut, mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam jiwa mereka dari apa yang telah kau putuskan. Dan lebih daripada itu, wa yusallimu taslima, benar-benar mereka pasrah atas keputusan tersebut yang datang darimu, wahai Muhammad. Nah, maka bagaimana kemudian ada seorang yang memahami bahwasanya yang penting hidup ini adalah perdamaian dalam suatu kesepakatan, kaumiyah, nasionalisme dan yang semisalnya. Ini benar-benar kalau seorang itu mengetahui tentang iman dan mengetahui tentang batalnya iman, dia akan memperhitungkan. Orang akan memperhitungkan apa yang dia yakini, apa yang dia dengar. Perhatikan di sini. Baik. Wa qala ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun. Ini adalah istifham al-inkari yang maknanya celaan. Allah Ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ini adalah kalimat pertanyaan yang maknanya apa? Cercaan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapa yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi kaum yang beriman. Nah, bagi kaum yang memiliki keyakinan, keimanan, artinya tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah. Tentunya yang mengetahui tentang tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah adalah orang-orang yang memiliki yakin yang benar. Ini juga perhatian sebagai celaan dan cercaan terhadap orang yang tidak adil dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang mau dijagokan, didukung untuk penggagas hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala dengan slogan dan atribut katanya apa, demi kemaslahatan. Apanya yang maslahat? Bukan maslahat tapi mafsadah murni.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Zalim, fasik, kafir. Ini sifatnya, semuanya sifat buruk, sifat jelek terhadap yang berhukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang membikin? Bagaimana dengan yang mengilzamkan, menekan manusia supaya berhukum dengan hukum tersebut? Bagaimana mau dipuji? Bagaimana mau dibedakan antara barat dan timur atau utara dan selatan? Semuanya adalah sama. Telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kufar, dhalimun, kafirun, dhalimun, fasikun. Qala rahimahullah taala, dan beliau Syekh bin Baz melanjutkan perkataannya, wa kullu daulatin la tahkum bisyari'il, la tahkumu bisyar'illah wa la tansa'u li hukmillah wa la tardahu fa hiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun binassi hadhil ayat al-muhkamat. Maka seluruh daulah, daulah itu apa? Negara yang memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai negara, tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak mengikuti hukumnya Allah, tidak meridhai hukumnya Allah, maka ini adalah daulah jahiliyah kafirah. Maknanya bukan muslimah dari sisi ketatanegaraan. Paham? Dari sisi ketatanegaraan bukan Islamiyah, tapi kafirah. Dan dikatakan zalimah, zalim, fasiqah, keluar dari ketaatan dengan nas ayat-ayat ini yang muhkamat. Perhatikan apa ayat muhkamat? Ayat yang tidak kenal nasakh, kokoh. Itu makna muhkam. Atau juga mungkin enggak kenal ta'wil. Itu namanya apa? Ayat yang muhkamah. Jadi bukan ayat yang mungkin bisa dinasakh, tetapi telah ditetapkan dengan ketetapan yang kuat dengan hukum yang telah disebutkan, kafirun, dhalimun, fasikun, jahiliyah, sebagaimana telah berlalu dalam ayat. Apa hukmal jahiliyati yabgun? Dinamai dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yajibu ala ahli Islam bughdhuha. Tengok, yajibu ala ahli Islam, wajib atas ahli Islam untuk membenci apa tadi? Daulah tersebut. Wa mu'adatuha fillah, dan wajib juga untuk memusuhinya, membenci dan memusuhinya fillah. Bukan sembarangan. Perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah bahkan ditakyid dengan fillah. Bukan membenci karena kedudukan tidak didapatkan, ya kan? Karena rebutan perkara dunia, tapi fillah, pembenciannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kelompoknya ataupun partainya tidak bisa mencapai tujuan yang mereka tempuh, lalu benci terhadap daulah tersebut. Maka harus adanya benci fillah. Bukan karena rebutan kekuasaan membencinya, karena ketika kalah baru benci. Sewot, demo, ya kan?
Kalau menang walaupun hukum setan pun ridho dan lega ususnya. Tidak, tapi membenci dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala pihak manapun yang menguasainya. Wa tahrumu alaihi mawaddatuha. Tengok, pertama wajib bagi kaum muslimin untuk membenci dan memusuhi daulah tersebut fillah, dan haram atas mereka ahlul Islam mencintainya dan loyalitas kepadanya. Hatta tu'mina billahi wahdah, hatta tu'mina tilka daulatu billahi wahdahu, sampai negara tersebut beriman dengan Allah saja. Paham di sini? Nah. Wa hatta wa tahkuma syari'atahu, dan sampai daulah tersebut atau tuhakkima syari'atahu, menjadikan syariatnya sebagai hukum. Wa tardha bidzalika laha wa 'alaiha, sampai negara tersebut ridho dengan syariat tersebut, laha wa 'alaiha. Artinya apa? Ketika menguntungkan daulah ya iya, ketika memang harus bersikup terhadap daulah ya iya. Itu namanya apa? Laha wa 'alaiha. Artinya ketika menguntungkan daulah tadi diterima, juga ketika memang merugikan daulah, resiko mengenai daulah maka juga harus diterima. Mafhum tersebut ini makna laha wa 'alaiha. Kewajiban atas daulah tersebut terkait dengan hukum Islam, atau haknya daulah tersebut terkait hukum Islam, ini semuanya diterima dengan lapang, laha wa 'alaiha. Ini yang harus dipahami tentang kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini semuanya seluruhnya kalamnya beliau. Kita upayakan untuk menerjemahkan, dan memang jika perlu dijelaskan sesuai dengan tuntutan kalam beliau, bukan dipelintir dan diselewengkan. Wa qala rahimahullah taala,